Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep database relasional atau relasi database. Ya, database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas jalur mendatar yang disebut dengan row dan jalur vertikal yang disebut dengan kolom. Ya, jadi di relasi database ini terdiri dari beberapa tabel, di mana tabel itu terdiri dari field dan record. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Keuntungan relasi database bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Ya, jadi database itu memang harus berelasi, karena tidak bisa satu tabel berdiri sendiri. Kalau tabel berdiri sendiri nanti tidak terintegrasi datanya. Relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Istilah dalam database relasional, di sini ada relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Jadi di sini relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Jadi ada tabel A, ada tabel B, ini berhubungan, nah itu disebut dengan relasi. Relasi ini membentuk sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut, kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Ini kemarin sudah kita bahas. Jadi di dalam satu tabel, ya, itu memiliki beberapa field atau atribut yang mana di situ nanti bisa diisi nilai datanya. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Ya, jadi misalnya ada entitas mahasiswa, dia menjadi satu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa terdiri dari NIM, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, nah itu atribut. Tabel atau record adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Misalnya di sini ada NIM, nama, alamat, kota, dan lain-lain. Ya, jadi record ya itu isi dari tabel menunjukkan besarnya jumlah data. Ada 100 record, ada 1000 record, ada 10.000 record, dan seterusnya. Domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Kardinalitas, jumlah tupel dalam sebuah relasi. Nah, ini digambarkan, ya. Ini ada satu tabel mahasiswa. Di sini ada atribut atau field, ada NIM, ada nama, ada alamat. Nah, di sini satu data, ini satu baris, merupakan satu record. Data kedua, ya, ini merupakan dua record. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 record, ya, untuk tabel mahasiswa. Domain, nah ini domain. Domain NIM, domain nama, domain alamat. Nah, yang digunakan untuk berelasi yaitu ini biasanya. Karena ini field kunci yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi di satu kampus itu tidak mungkin ada mahasiswa yang mempunyai NIM yang sama. Kalau nama sama boleh. Yang namanya Arif itu di kampus banyak. Alamat yang alamatnya di Desa Darussalam itu mungkin lebih dari satu. Tapi kalau NIM di sini setiap mahasiswa cuma mempunyai satu NIM, tidak mungkin ada NIM yang kembar. Ya, di sini. Relational key. Di sini ada super key, kandidat key, primary key. Super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi. Ya, mengidentifikasi sebuah record di dalam relasi. Itu satu atribut.
Jadi ada satu atribut yang membedakan antara rekod satu dengan rekod yang lain. Misal data mahasiswa, NIM, nama, alamat. Rekod pertama 001, nama Arif, alamat Darsalam. Rekod kedua 002, namanya juga Arif ya. Alamatnya juga Darsalam. Tapi yang satu NIM-nya 001, yang satu NIM-nya 002. Nah, itu yang disebut dengan satu atribut yang mempunyai nilai unik mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi. Kandidat K, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasi secara unik satu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Ya, ini pelengkap dari super K, kandidat K. Fungsinya hampir sama, satu set minimal atribut yang mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Primary key merupakan satu atribut atau set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian, tapi juga dapat mewakili tiap kejadian dari suatu entitas. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tabel secara unik dalam relasi. Ya, jadi untuk pemilihan primary key ini bermula dari kandidat key dulu. Dia kandidat key, maka dia bisa dijadikan sebagai primary key. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Jangan memilih lebih dari satu, namanya aja primary key. Primary key ya satu aja cukup. Kalau misal dia dua, berarti satunya kandidat key. Ya. Alternate key merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key, kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Jadi ini dari tabel lain. Ya, ada dua tabel, yang satu tabel A, yang satu tabel B. Ketika kunci dari tabel B masuk ke tabel A, dia dijadikan sebagai foreign key atau kunci tamu. Nah, ini gambaran NIM, nama, alamat. NIM sebagai primary key, ya. Nama sebagai alternate key, alamat sebagai kandidat key. Alamat di sini juga dijadikan sebagai alternate key, NIM, nama juga dijadikan sebagai kandidat key. Yang utama ini primary key karena dia sebagai pembeda di sini, ya. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, pernyataannya yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query lebih ditekankan pada aspek pencarian data dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting untuk merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Ya, tidak hanya pencarian sih, di sini kita bisa menambah data, kita bisa menghapus data, kita bisa mengedit data, kita bisa create tabel, kita bisa merubah tabel, kita bisa menghapus tabel, dan lain-lain. Cuman memang kalau sudah dalam tahap pembuatan report, nah itu penekanannya memang di searching. Query sangat cepat melakukan proses pencarian data. Ya, jadi untuk membuat laporan 10.000 data, 100.000 data menggunakan query ini terasa ringan, ya pengolahannya. Software-software yang dipakai di sini ada SQL Server bawaannya Microsoft, ada Oracle bawaannya Oracle, ada Microsoft Access dia bawaannya Microsoft. Relasi data, di sini ada model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Masuk ke materi ERD, Entity Relationship Model, Entity Relationship Diagram. Model Entity Relationship, semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan jumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. Komponen utama pembentuk model ERD yaitu yang pertama ada entitas, yang kedua relasi. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun famili dari individu tersebut. Ya. Contoh,
Motor, ya, di sini ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ya, ini sekumpulan entitas. Mobil, ada mobil Suzuki, ada mobil Toyota, ada mobil Honda, ini sekumpulan entitas. Mata kuliah, ada sistem basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, nah ini sekumpulan entitas atau set entitas. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai database relasional. Semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan, silakan Anda komen di bawah. Untuk absensi online, silakan Anda komen di bawah. Sekian dulu kuliah dari saya. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.